Let's go to Masjid Miftahul Huda di Noyo, Lowaru, Malang. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim sallallahu rabbuna ala nuril mubin. Duduk diam menyendiri di rumah. Untuk apa? Yang pertama, untuk introspeksi diri. Yang kedua, untuk muhasabah diri. Yang ketiga, untuk persiapan diri. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, introspeksi diri. Setiap permasalahan yang kita hadapi dalam kehidupan ini, musibah yang datang kepada kita, musibah yang datang dalam kehidupan kita, jangan pernah sekali-sekali mudah untuk menyalahkan orang lain. Jangan sekali-sekali mudah untuk mengkambing hitamkan orang lain. Apa yang harus kita lakukan? Introspeksi diri. Jangan mudah untuk membenci orang lain. Jangan mudah mengibarkan bendera peperangan, bendera permusuhan dengan orang lain. Apa jawabannya? Introspeksi diri. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, yaitu muhasabah diri. Kita harus pandai-pandai menghisap diri kita sendiri. Lebih banyak mana antara perbuatan baik kita dengan perbuatan buruk kita. Hisab ini harus kita lakukan setiap hari. Iqra kitabak kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Kita harus bisa menghisab diri kita sendiri setiap hari. Mulai kita dari bangun tidur hingga kita tidur lagi. Lebih banyak mana amal kebaikan yang kita lakukan atau amal keburukan yang kita lakukan? Kalau memang amal kebaikan lebih banyak, lebih dominan yang kita lakukan, ma'asyiral muslimin, kita berdoa kepada Allah agar amal kebaikan itu diistiqomahkan dalam kehidupan kita, ditingkatkan dalam kehidupan kita. Namun apabila ternyata amal keburukan yang lebih dominan dalam kehidupan kita, kita beristighfar kepada Allah, kita mohon ampun kepada Allah, kita bertaubat kepada Allah dan memohon kepada Allah agar amal keburukan yang kita lakukan tidak ditimpakan, diulangi dalam kehidupan kita sehari-hari.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala habibina qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukti rasa syukur kita atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat diberi umur yang panjang dan barokah, nikmat diberi kebahagiaan dalam keluarga, nikmat diberi anak yang soleh-soleh, terutama nikmat iman dan Islam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berada pada bulan Dzulqa'dah, di mana bulan Dzulqa'dah ini merupakan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Dzulqa'dah ini termasuk di antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah. Fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim wala tadlimu fihinna anfusakum. Jumlah bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Bulan yang dimuliakan oleh Allah terdapat 4 bulan. Ini sesuai dengan yang ditetapkan oleh Allah semenjak penciptaan langit dan bumi. Bulan apakah itu? Yang pertama adalah bulan Dzulqa'dah. Yang kedua bulan Dzulhijjah. Yang ketiga bulan Muharram, dan yang keempat bulan Rajab. Berbicara bulan Dzulqa'dah, ma'asyiral muslimin, setidaknya ada 3 hal, 3 peristiwa yang bisa kita ambil ibrah pelajaran dalam kehidupan kita. Yang pertama, tatkala Kanjeng Nabi Musa alaihissalam, sebelum beliau diturunkan kitab Taurat, beliau bermunajat kepada Allah di Gunung Tursina selama 40 hari. 30 hari itu terletak pada bulan Dzulqa'dah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan 10 hari kemudian, itu terletak di awal bulan Dzulhijjah. Semoga kita pada waktu bulan Dzulqa'dah ini kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti pada bulan Dzulhijjah kita juga mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, karena kedua bulan ini termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, tradisi atau kebiasaan bangsa Arab zaman dahulu itu ada istilah qu'ud anil qital, berhenti atau menyetop peperangan yang ada. Itu terjadi pada bulan Dzulqa'dah. Dan yang ketiga, ma'asyiral muslimin, ada perjanjian perdamaian
antara kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah Muhammad SAW, perdamaian dengan kaum musyrikin yang kita kenal dengan perjanjian perdamaian Hudaybiyah, itu terjadi di bulan Dzulqa'dah. Ma'asyiral muslimin, bulan Dzulqa'dah juga sering disebut sebagai bulan untuk duduk diam menyendiri di rumah. Duduk diam menyendiri di rumah. Untuk apa? Yang pertama, untuk introspeksi diri. Yang kedua, untuk muhasabah diri. Yang ketiga, untuk persiapan diri. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, introspeksi diri. Setiap permasalahan yang kita hadapi dalam kehidupan ini, musibah yang datang kepada kita, musibah yang datang dalam kehidupan kita, jangan pernah sekali-sekali mudah untuk menyalahkan orang lain. Jangan sekali-sekali mudah untuk mengkambing hitamkan orang lain. Apa yang harus kita lakukan? Introspeksi diri. Jangan mudah untuk membenci orang lain. Jangan mudah mengibarkan bendera peperangan, bendera permusuhan dengan orang lain. Apa jawabannya? Introspeksi. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, yaitu muhasabah diri. Kita harus pandai-pandai menghisap diri kita sendiri. Lebih banyak mana antara perbuatan baik kita dengan perbuatan buruk kita. Hisab ini harus kita lakukan setiap hari. Iqra kitabak kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Kita harus bisa menghisab diri kita sendiri setiap hari. Mulai kita dari bangun tidur hingga kita tidur lagi. Lebih banyak mana amal kebaikan yang kita lakukan atau amal keburukan yang kita lakukan? Kalau memang amal kebaikan lebih banyak, lebih dominan yang kita lakukan, ma'asyiral muslimin, kita berdoa kepada Allah agar amal kebaikan itu diistiqomahkan dalam kehidupan kita, ditingkatkan dalam kehidupan kita. Namun apabila ternyata amal keburukan yang lebih dominan dalam kehidupan kita, kita beristighfar kepada Allah, kita mohon ampun kepada Allah, kita bertaubat kepada Allah dan memohon kepada Allah agar amal keburukan yang kita lakukan tidak ditimpakan, diulangi dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, kita harus mempersiapkan diri di bulan Dzulqa'dah ini. Untuk apa? Untuk menyambut, untuk menyongsong datangnya bulan haji, yaitu pada bulan Dzulhijjah. Ma'asyiral muslimin, apa pelajaran yang bisa kita petik dari bulan Dzulqa'dah ini? Yaitu persiapan di setiap ibadah-ibadah yang akan kita lakukan. Ibadah apapun butuh persiapan dalam kehidupan kita. Sholat butuh persiapan. Baju kita harus bersih dan suci. Tempat juga kita harus bersih dan suci. Kita terlebih dahulu berwudu sebelum kita sholat. Kita harus mempunyai ilmu tentang sholat agar sholat kita dihususkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa contohnya lagi? Puasa. Puasa kita harus menyiapkan mental secara sempurna, menyiapkan ilmu tentang berpuasa agar puasa yang kita lakukan membawa kita menjadi orang yang bertakwa. Zakat misalnya, kita harus mempunyai ilmu tentang zakat, harus paham tentang zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal, karena itu mensucikan jiwa dan raga kita. Apalagi ibadah haji, ma'asyiral muslimin, butuh persiapan ekstra, butuh persiapan, butuh kesiapan agar kita dimampukan oleh Allah,
agar kita mampu melaksanakan ibadah haji secara sempurna. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Kewajiban seorang hamba kepada Allah yaitu beribadah haji ke Baitullah bagi yang dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala perjalanannya dan pelaksanaannya. Ma'asyiral muslimin, kemampuan di sini bukan hanya kemampuan secara jasmani saja. Kemampuan di sini bukan hanya kemampuan rohani saja. Namun kemampuan di sini yang dimaksud oleh Allah adalah kemampuan finansial kita, kemampuan keuangan kita. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, agar kita mendapatkan kemenangan, agar kita mendapatkan haji yang mabrur. Apa kata Allah? Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Kalau kita ingin haji kita dimabrurkan oleh Allah, dikabul oleh Allah, syaratnya yang pertama, alladzina amanu. Kita harus beriman kepada Allah. Landasi semua ibadah-ibadah kita, amalan-amalan soleh kita dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, masyarakat muslim, wahajar, kita harus hijrah. Hijrah di sini al-hijratu minal maksiat ila ta'atillah. Hijrah di sini dari perbuatan, dari kebiasaan, dari tempat yang mengandung kemaksiatan kepada Allah menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berubah dari yang kurang baik menjadi baik. Dari yang sudah baik ditingkatkan lagi menjadi lebih baik lagi. Yang ketiga, masyarakat muslimin, wajah butuh kesungguh-sungguhan, butuh jihad, butuh perjuangan. Bukan sekedar hijrah yang diomongkan. Namun butuh perjuangan masyarakat muslimin, butuh pengorbanan. Dengan apa? Di amwalihim, dengan harta kita. Kalau kita melaksanakan ibadah haji, pastinya kita membutuhkan biaya untuk beribadah haji, untuk ongkos ibadah haji. Itulah di amwalihim. Kemudian wa anfusihim, jiwa dan raga kita. Raga kita harus sehat masyarakat muslimin. Jiwa kita juga harus sehat masyarakat muslimin. Olahraga, jalan sehat, itu yang harus kita lakukan. Tingkatkan amalan-amalan ibadah kita. Sholat kita tingkatkan, puasa kita tingkatkan, infak sedekah kita tingkatkan masyarakat muslimin. Niatkan semua itu karena mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dilandasi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila itu semua kita lakukan berdasarkan keimanan kepada Allah, a'dhamu darajatan indallah, kita akan mendapatkan a'dham, kemuliaan, derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat titel dari Allah Subhanahu wa taala, titel haji yang mabrur. Wa ulaika humul faizun. Mereka itulah yang mendapatkan titel dari Allah haji yang mabrur. Itulah hamba yang dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna menang di sini masyarakat muslimin, di dunia kita mendapatkan maghfirah dari Allah. Kelak di yaumil qiyamah kita dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'an illa al-jannah. Bagi kita yang mendapatkan titel dari Allah haji yang mabrur, mendapatkan titel dari Allah, hadiah dari Allah berupa haji yang mabrur, laisa lahu jazaa'an, tidak ada lain, tidak ada bukan balasannya illa al-jannah, kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat muslimin, semoga kita semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diri kita,
keluarga kita, ayah dan ibu kita, istri dan anak keturunan kita ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melakukan umrah dan haji ke Baitullah. Apabila di antara kita masyarakat muslimin belum dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan ada kata putus asa dalam kamus kehidupan kita. Ada solusi dari Rasulullah Muhammad SAW. Apa itu? Al-Jum'atu hajjul masakin, Al-Jum'atu hajjul fuqara. Apa kata baginda Rasulullah? Salat Jumat adalah hajinya bagi orang hamba yang belum dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin, istiqomahlah kita dalam menjalankan salat Jumat setiap minggu, setiap hari Jumat. Istiqomah, minta kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, walaupun kita secara zahir belum diberi kesempatan haji ke Baitullah, tapi kita akan mendapatkan pahala sama seperti pahala haji yang mabrur yang diberikan oleh Allah kepada saudara-saudara kita. Kita doakan ma'asyiral muslimin, saudara-saudara kita yang pada saat ini melaksanakan ibadah haji, semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terakhir diberi titel dikabul hajinya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa haji yang mabrur. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma shalli wa sallim ala Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan,
atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.